Saat Tang Wulin menyaksikan pertandingan berlangsung, dia merumuskan rencana. Setengah jam kemudian, mereka dipanggil untuk pertandingan mereka. Tang Wulin memimpin jalan, diikuti oleh Xie Xie dan Su Xiaoyan. Memang, Gu Yue tidak berpartisipasi. Setelah mengamati pertempuran sebelumnya, Tang Wulin yakin dan melihat tidak perlu mengungkapkan Gu Yue. Belum lagi, oposisi mereka berasal dari akademi menengah kota kecil. Dalam kata-kata Wu Zhangkong sendiri, satu-satunya tujuan mereka adalah menjadi juara. Tang Wulin memahami filosofi gurunya dan dengan demikian, terlepas dari kekuatan lawan mereka, tujuan utama mereka tidak akan berubah. Strategi licik diperlukan untuk tujuan seperti itu. Karena Gu Yue tanpa diragukan lagi adalah siswa terkuat di kelas 0, yang terbaik adalah menghemat kekuatannya untuk pertandingan di masa depan. Meskipun Su Xiaoyan tidak kuat di siang hari, kesadaran dan koordinasi timnya sangat baik. Ketika momen penting tiba, dia akan menjadi orang yang memanfaatkannya. Xie Xie menggambarkannya sebagai seorang wanita muda yang bersinar dan cantik, tetapi pada kenyataannya dia adalah seorang perencana kecil bermuka dua. Mata Su Xiaoyan berbinar karena kesempatan tak terduga untuk tampil di pertandingan pertama. Ketika dia mendengar tentang kemenangan orang lain dalam kompetisi individu, dia diliputi rasa iri. Namun, dia mengerti bahwa kemampuannya tidak cocok untuk skenario 1 lawan 1, akan sangat bodoh untuk mengikuti tren. Meskipun putaran pertama kompetisi tim dijadwalkan hari ini, bagaimana Su Xiaoyan bisa membayangkan bahwa dia akan berpartisipasi? Bertentangan dengan keyakinannya, Tang Wulin menukarnya. Begitu kelompok Tang Wulin tiba di atas panggung, lawan mereka segera muncul, 3 remaja berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Ketika para remaja dari Akademi Seafare ini melihat wajah-wajah muda dari oposisi mereka, kegembiraan menyapu mereka seperti hujan musim panas. Seperti yang diduga Tang Wulin, Akademi Seafare biasa-biasa saja dan memfokuskan semua sumber daya mereka pada tim perwakilan mereka. Ketika mereka menganggap diri mereka sebagai tikus di dunia manusia, mereka bertemu dengan sekelompok anak nakal. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa Lady Luke sedang tersenyum pada mereka? Bukankah anak-anak ini baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun? Itu perbedaan usia yang sangat besar. Kultivasi mereka seharusnya lemah. Dalam sekejap, wajah mereka berbinar. Wasit naik ke atas panggung. Kamu punya waktu 30 detik untuk bersiap. Hitung mundur akan dimulai pada 5 detik. Aturannya menyatakan bahwa Anda tidak dapat dengan sengaja melumpuhkan lawan Anda dan Anda harus segera menghentikan pertempuran jika saya memerintahkan demikian. Nadanya monoton setelah mengulangi hal yang sama untuk pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Nama saya Moka dan ini adalah rekan satu tim saya, Yusi dan Duanmu Lian. Kalian anak-anak dari Issea Academy. Mereka juga telah memeriksa pertandingan. Anak-anak, Tang Wulin tersenyum dengan rendah hati. Ya, senior, kami siswa kelas 1 dari Issea Academy. Mohon beritahu kami. Petik 2. Reaksi awal Xie Xie adalah meledak dalam kemarahan, tetapi menahan diri ketika dia melihat sinyal tangan Tang Wulin muncul di belakang punggungnya. Xie Xie memahami niat rekan setimnya dan menundukkan kepalanya dengan cepat untuk menyembunyikan wajahnya. Su Xiaoyan memasang ekspresi aneh. Orang ini, bukankah dia biasanya seorang kapten yang jujur dan berbudi luhur? 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Dengan pernyataan itu, pertarungan tim resmi pertama kelas 0 dimulai. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk maju. Seperti dalam pertandingan individu, dia belum mau melepaskan jiwa bela dirinya. Melakukan hal itu akan menghabiskan waktu yang berharga di tingkat kultivasinya. Setiap detik penting dan semua tindakannya dilakukan demi efisiensi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xie Xie dalam kecepatan, dia tidak kalah dalam hal kekuatan ledakan. Dengan hentakan kakinya yang sederhana, sebuah ledakan bergema. Xie Xie beraksi setelah Tang Wulin, semua sesuai dengan rencana mereka. Keduanya maju bersama-sama, Tang Wulin di depan dan Xie Xie bersembunyi di belakang seperti bayangan. Mengikuti tindakan rekan satu timnya, Su Xiaoyan menangkap cahaya yang menyatu ke dalam tongkat esnya, cincin jiwa muncul di bawahnya. Lawan mereka terkejut melihat keduanya menyerang ke arah mereka, tanpa melepaskan jiwa bela diri atau cincin jiwa mereka. Selanjutnya, Su Xiaoyan mengacungkan satu cincin. Apa yang dua anak ini lakukan bahkan tidak memanggil cincin jiwa mereka. Ketiga remaja itu melepaskan jiwa bela diri mereka. Ketiganya memiliki sepasang cincin kuning. Ini yang diharapkan dari perwakilan akademi. Pada saat itu, cincin jiwa ungu yang bersinar memasuki pandangan mereka, tentakel anggur biru mengerumuni mereka.
Perwakilan Akademi Seafare tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebelum mereka dapat mengaktifkan keterampilan jiwa mereka, tanaman merambat biru sudah menyerang wajah mereka. Mereka semua diikat, perlawanan mereka tidak membuahkan hasil. Berhenti melawan. Xie memukul kepala mereka dengan belati naga cahaya miliknya. Su Xiaoyan berdiri di belakang dengan staf esnya siap, tetapi belum menggunakan keterampilan jiwa. Berhenti. Saat mencoba menahan keterkejutannya, wasit berteriak. Seorang master jiwa 2 cincin dan 21 cincin mampu mengatasi 3 master jiwa 2 cincin, terlebih lagi, itu berakhir dalam sekejap. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pertempuran berakhir terlalu cepat, terlalu berat untuk dilihat mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Moka, Yusi, dan Duanmu Lian memiliki pemikiran yang sama. Mereka bahkan tidak sempat menggunakan keterampilan jiwa mereka. Ini pengalaman bertempur. Kata-kata ini terlintas di benak Tanggulin. Dibandingkan dengan dia, lawannya terlalu kurang dalam hal itu. Dia telah merasakan kekurangan ini di antara para pesaing kompetisi individu. Bahkan sekarang dalam kompetisi tim, dia merasakan hal yang sama. Apakah mereka tidak memiliki pelatihan tempur? Sebenarnya, tuduhannya salah. Semua Akademi Master Jiwa memiliki pelatihan tempur. Namun, level pelatihan tempur mereka tidak bisa dibandingkan dengan kelas 0. Standar kelas 0 beringsut di perbatasan masokisme dan siswanya adalah para jenius yang dipilih dengan cermat oleh Akademi. Bimbingan pribadi Wu Zhangkong juga merupakan kontribusi penting. Karena dia berasal dari Akademi Shrek, metode pengajaran Wu Zhangkong berasal dari tempat yang sama. Karena siswa kelas 0 telah berkultivasi atau bertarung di platform kenaikan roh, mereka terkejut menemukan betapa kekurangan rekan-rekan mereka. Kapten, aku tidak pernah tahu kau bermuka dua. Sekarang di luar panggung, Su Xiaoyan terkikik di Tanggulin. Bukankah itu benar? Sebelum pertempuran dimulai, Tanggulin sudah menyesatkan lawan mereka dengan persona yang polos dan naif. Dia telah menjadi perwujudan dari anak lucu yang ideal. Namun, begitu pertandingan dimulai, dia membuang fasadnya dan menyerbu lawannya, memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dengan strategi licik seperti itu, Tanggulin meraih kemenangan dengan mudah. Jika dia tidak melakukan ini, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan kemenangan besar. Sepanjang seluruh pertempuran, Tanggulin menggunakan keterampilan jiwanya sekali. Itu adalah keterampilan jiwa 1000 tahunnya. Tanggulin terkekeh. Jika aku bisa menghemat usaha kita dan menyembunyikan kekuatan kita sedikit lebih lama, mengapa tidak? Tujuan kami adalah menjadi juara. Petik 2. Apa kau tidak takut dengan penyadap? Suara sedingin es memotong. Ketiganya berbalik untuk melihat sepasang wajah yang dikenal. Tak berdaya, Su Lizhi menyapa Tanggulin. Ye Xinglan memelototi Tanggulin, seolah tatapannya bisa membakarnya hidup-hidup. Tanggulin mengabaikannya, memperlakukannya sebagai udara. Ayo pergi. Atas tindakannya, Xie bergerak untuk berbisik ke telinganya. Mengapa aku merasa ada dendam yang dalam di antara kalian berdua? Tanggulin mengangkat bahu sebagai jawaban. Tidak mungkin. Kami hanya kenalan. Petik 2. Gu Yue mendekati mereka setelah melihat situasi saat ini. Tidak seperti Tanggulin, dia tidak bijaksana dan menatap Ye Xinglan dengan ketidakpedulian, kata-katanya sedingin dan menusuk es. Tunggu dan lihat saja. Dengus menghina keluar dari mulut Ye Xinglan. Kami juga terdaftar. Biar saya lihat apa yang harus Anda tunjukkan. Petik 2. Mereka juga mendaftar. Tapi bukankah mereka dari Akademi Shrek? Bisakah Shrek Academy berpartisipasi dalam turnamen publik seperti ini? Tanggulin menatap mereka, ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Ye Xinglan berkata dengan bangga, kami akan bergabung dengan akademi lain untuk sementara waktu sebelum pertandingan. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika kita melakukan itu. Tanggulin, tunggu saja. Anda lebih baik berdoa agar Anda dikalahkan sebelum Anda bertemu dengan saya. Jika tidak, Saat dia berbicara, dia mengangkat tinjunya ke Tanggulin dengan cara yang mengancam. Dia memelototinya dengan mata jahat. Suasana semakin berat dan tegang. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap Ye Xinglan sekarang. Bagaimanapun, dia berasal dari Akademi Shrek. Semua orang telah menyaksikan pertandingan eksibisi mereka. Meski bagaimana mereka menang masih belum jelas, kekuatan Akademi Shrek tidak. Jika lawan sekuat itu muncul karena provokasinya, dia akan menganiaya rekan satu timnya. Tanggulin ingin berbicara, tetapi Gu Yue menghentikannya. Baik, kita lihat nanti. Kapten, ayo pergi. Gu Yue menarik Tanggulin pergi, tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan apapun. Dalam perjalanan kembali ke hotel,
Tang Wulin menceritakan kejadian yang memupuk permusuhan antara dia dan Ye Xinglan. "Kapten, kau sangat keren," kata Su Xiaoyan dengan mata berbinar. "Mereka dari Akademi Shrek tapi kau masih kehabisan mereka. Kamu terlalu hebat, tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak tergoyahkan oleh kemiskinan, Anda adalah panutan sejati." Petik 2. Mulut Xie bergerak-gerak. "Apa maksudmu, tidak membungkuk pada kekuasaan? Dia benci menghabiskan uang." Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan tajam. "Tepat sekali, persis seperti itu." Petik 2. Pada pengakuan ini, Xie berhenti mengejek Tang Wulin dalam sekejap. Gu Yue berseru, "Begitulah dia sebenarnya." Xie tersandung kedua kakinya sendiri. "Sialan Gu Yue, tidak bisakah kau menjadi sedikit kurang bias? Apakah semua yang dia lakukan hanya untukmu?" Petik 2. Tentu saja. Gu Yue menyatakannya seolah-olah itu fakta. Kemarahan meningkat di dalam Xie, menggelegak seperti lava dari gunung berapi. "Jadi kamu ingin menikah dengannya saat kamu besar nanti? Apakah Anda hanya berencana ke depan?" Petik 2. Gu Yue tercengang. Untuk sesaat, dia menatap Tang Wulin dengan tatapan suram, lalu bergegas kembali ke hotel. Xie terperangah. Sampai sekarang, dia belum memenangkan satu pun duel verbal melawan Gu Yue. Sekarang dia keluar sebagai pemenang, kegelisahan merayapi hatinya saat dia menyaksikan badai Gu Yue pergi. "Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ada apa dengan dia?" Xie bertanya dengan bingung. Tang Wulin berkata dengan sedih, "Jangan bicara terlalu banyak tentang omong kosong. Apa yang Anda pahami tentang pernikahan di usia Anda?" Petik 2. Selama sisa perjalanan kembali, Gu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun, memimpin mereka dari kejauhan. Meskipun demikian, Tang Wulin sedang dalam suasana hati yang baik. Karena mereka memenangkan pertandingan tim, dia akan maju ke babak kedua untuk ketiga kompetisi yang dia ikuti. Prestasi seperti itu layak untuk disenangi. Dia tidak sedikit pun gugup tentang persaingan pandai besi. Namun, dia mulai memahami di mana dia berdiri di antara rekan-rekannya mengenai acara individu dan tim. Meskipun kurang dalam kekuatan jiwa dan cincin jiwa dari usia mereka, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak selemah yang diyakini orang lain. Dengan demikian, Tang Wulin dapat menebak kekuatan sebenarnya dari siswa Akademi Shrek. Kekuatan mereka tidak hanya datang dari memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi dari jumlah bagian mereka. Terlepas dari pengalaman tempur, koordinasi, atau jiwa bela diri mereka, semua elemen itu adalah yang terbaik. Tidak mungkin memiliki kekuatan jiwa yang lebih tinggi pada usia mereka. Tak lama setelah Tang Wulin kembali ke kamarnya, dia mendengar seseorang menggedor pintunya. "Kakak murid senior, tolong jangan terlalu keras." Tang Wulin sudah tahu siapa itu, hanya Musi yang bisa begitu agresif saat mengetuk pintu seseorang. "Sudah terbuka. Bocah nakal, apakah kamu ingin menjadi pusat perhatian?" Musi menyerbu masuk begitu pintu terbuka. "Apa yang saya lakukan?" Tang Wulin menatap Musi yang energik, wajahnya diwarnai keraguan. "Apa kau tidak tahu kau memecahkan rekor? Itu adalah rekor 100 refinement bermutu tinggi tercepat dalam sejarah Skysia Alliance Turnamen. Kamu pecah rekor." Musi mendesis beberapa kata terakhir dengan gigi terkatup. "Hah?" Tang Wulin berdiri di sana tertegun. "Saya hanya terburu-buru untuk mengikuti kompetisi individu." Musi menatapnya dari atas ke bawah. "Tahukah Anda bahwa setelah Anda pergi, sekawanan orang berlarian di seluruh gym mencari Anda dengan putus asa?" "Saya tidak berani mengatakan apa-apa. Yang saya dengar hanyalah bahwa Anda memecahkan rekor 100 refinements bermutu tinggi, dan dengan kopertite biru pada saat itu. Anda hanya menggunakan 1 menit dan 6 detik. Jalan untuk pergi." Aku tidak bermaksud begitu." Tang Wulin telah berulang kali diperingatkan untuk tetap rendah hati sebelumnya, namun tidak ada yang mengira hal seperti ini akan terjadi. Pengendalian dirinya hancur saat dia mulai menempa. Dalam keadaan pikiran itu, dia fokus untuk menciptakan produk terbaik yang dia bisa. Musi mendengus. "Yah, bagaimanapun, kamu berada di pusat perhatian sekarang. Saya berharap semua orang akan fokus pada Anda di babak berikutnya. Anda lebih baik mempersiapkan diri." Petik 2. Apa yang akan saya lakukan?" Tang Wulin bingung. Musi berkata, "Apa yang akan terjadi, akan menjadi. Jangan biarkan itu mempengaruhi Anda. Bukannya Issea City dilarang menghasilkan orang jenius, bukan?" Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan heran. "Kakak murid senior, apa kamu bilang aku jenius?" Musi mengangkat alis karena terkejut lalu mulai mencubit pipinya. Dia terus mencubit pipinya saat dia menggertakkan giginya. "Ya,
Tepat sekali, kamu jenius. Tang Wulin nyaris tidak koheren saat dia berbicara. Kakak murid senior, tolong jangan mencubit saya ketika Anda bisa berbicara. Anda harus pergi sekarang. Dengan susah payah, Tang Wulin berhasil menangkis jari-jari iblis Musi dari pipinya dan melihatnya keluar. Meski wajahnya sakit, hatinya tetap hangat. Perseptif sejak kecil, dia tahu bahwa taring Musi yang terbuka adalah untuk mengingatkannya agar tidak menarik perhatian dunia. Karena mereka telah memperhatikan pemalsuan saya perlu memikirkan beberapa rencana. Saat hari pertama turnamen berakhir, beberapa bersuka cita sementara yang lain merajuk. Bagi mereka yang gagal, ini adalah rasa sakit karena tersingkir. Bagi mereka yang lulus, itu adalah kecemasan akan apa yang akan terjadi. Jadwal turnamen sangat padat, dengan pertandingan yang diadakan setiap hari. Tang Wulin harus bangun pagi untuk menghadiri putaran kedua kompetisi pandai besi. Ini adalah babak yang sangat penting. Juara turnamen pandai besi akan ditentukan oleh jumlah nilai mereka yang diberikan oleh juri. Jadi, kinerja aditif. Tanpa ragu, Tang Wulin adalah pelopor ronde pertama, setelah menghasilkan 100 produk olahan bermutu tinggi dalam waktu singkat. Chapter kedua adalah babak free forage di mana peserta akan mengambil logam dan menempanya dengan kemampuan terbaik mereka. Untuk divisi junior, siapapun yang berhasil memurnikan 100 logam dianggap berbakat. Sekarang, jika mereka berhasil dalam 1000 pemurnian, maka mereka akan digembar-gemborkan sebagai orang jenius. Setelah semalaman bermeditasi, Tang Wulin mendapatkan sebuah rencana. Keesokan paginya, segerombolan pandai besi berkumpul. Mereka menuju tempat kompetisi. Tang Wulin mengikuti di belakang kelompok, berbisik pelan ke Musi, kakak murid senior, apakah kamu percaya padaku? Bukan saya. Musi membalas tanpa ragu. Tang Wulin tertegun, tawa pahit keluar dari bibirnya. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih menyenangkan? Apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku? Petik 2. Musi tersenyum dalam hati saat melihat Tang Wulin mengempis, tetapi secara lahiriah, dia mendengus. Kenapa aku harus percaya padamu? Apa yang Anda miliki untuk saya percayai? Petik 2. Integritas. Tang Wulin berseru. Kamu punya itu. Berapa kilogram? Musi berkata dengan jijik. Tang Wulin tidak berdaya dengan kata-katanya. Baik, jika kamu tidak percaya padaku maka kamu tidak. Petik 2. Kecurigaan muncul di hati Musi. Katakan saja padaku apa yang sudah kamu katakan. Keluar dengan itu. Petik 2. Tang Wulin menyeringai. Jika Anda percaya pada saya, maka pilihlah perak berat nanti. Perak tebal. Apakah Anda mencoba menyakiti saya dengan sengaja? Meskipun heavy silver adalah logam yang layak, peringkatnya di tengah relatif terhadap bahan lainnya. Karena ini adalah turnamen, semakin sulit logam itu dipalsukan, semakin banyak poin yang akan diberikan. Karena jauh lebih mudah untuk menempanya daripada blue copper tite, perak berat paling baik dapat dianggap sebagai puncak logam kelas menengah. Dengan memilihnya, peluang keberhasilannya akan meningkat. Namun, ini masih tergantung pada kebetulan. Jika Musi gagal, skornya akan anjlok dan dia bahkan mungkin tersingkir. Tang Wulin berkata, sebenarnya, saya juga tidak terlalu yakin. Tapi jika Anda percaya pada saya pasti akan berhasil menjadikan Anda juara. Petik 2. Musi menatapnya dengan heran. Kamu benar-benar ingin membantuku menang. Senyuman muncul di bibir Tang Wulin. Saya sudah memecahkan rekor, jika saya tidak keluar dari pusat perhatian, guru akan menghukum saya ketika saya kembali. Selain itu, bukankah kamu mengatakan akan memberiku hadiah tempat pertama? Anda tahu betapa saya mencintai uang. Jika Anda mengambil tempat pertama dan saya mengambil tempat kedua, maka saya akan mendapatkan hadiah dan menyelesaikan tugas guru. Ini sama-sama menguntungkan. Petik 2. Musi tidak yakin. Aku sainganmu. Tidak mungkin aku bisa mempercayaimu. Huff. Dia mempercepat langkahnya. Tak terlihat oleh Tang Wulin, ekspresi Musi menggambarkan emosi yang berperang, bergejolak seperti musim hujan. Sejak dia bertemu Tang Wulin, dia akan selalu mengganggunya karena suatu alasan. Belakangan, dia menyadari tindakannya berasal dari kecemburuan. Di dunia pandai besi, Musi digembar-gemborkan sebagai gadis sombong yang dikirim dari surga. Meski begitu, penampilan Tang Wulin mengancam posisinya, memaksanya untuk melihatnya sebagai saingan. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat bersaing dengan Tang Wulin. Setiap kali dia mengumpulkan keberanian untuk menantang Tang Wulin dalam duel pandai besi, kemajuan luar biasa membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya. Namun tidak peduli seberapa memar egonya,
Musi berusaha lebih keras dan lebih keras, sampai masa lalunya tidak dapat dibandingkan dengan dirinya saat ini. Meski begitu, jarak antara Musi dan Tang Wulin terus melebar. Ketika Tang Wulin dipromosikan menjadi pandai besi peringkat 4, dia akhirnya bisa melepaskan kecemburuannya. Di dunia ini ada orang-orang jenius yang tidak pernah bisa diharapkan oleh orang biasa seperti dia, terlepas dari berapa banyak usaha yang telah diinvestasikan. Dia mengerti ini sekarang. Dengan kesadaran ini, hati Musi menjadi tenang dan dia bisa menghadapi hubungan mereka. Mu Chen berulang kali mendesaknya untuk menjaga hubungan baik dengan Tang Wulin. Sekarang setelah dia melepaskan rasa iri, dia menemukan bahwa dia tidak menjijikkan seperti yang dia pikirkan. Jarak antara keduanya berangsur-angsur memudar dan sikapnya terhadap Tang Wulin berangsur-angsur membaik. Namun, dia tidak berharap Tang Wulin membalas budi begitu cepat dengan membantunya memenangkan kompetisi. Tidak menyadari sifat bermuka dua Tang Wulin, Musi mengira kata-kata anak berusia 10 tahun itu 99% serius. Namun demikian, dia adalah kakak perempuan murid senior di sini. Meskipun Tang Wulin ingin menyerahkan tempat pertama kepadanya, itu benar jika dia menyerahkannya kepadanya. Karena alasan ini, dia memilih untuk menolak. Itu tidak masuk akal untuk merampas kemuliaan yang pantas dia dapatkan. Dalam kabut asap, dia menghela nafas panjang setelah memasuki arena kompetisi. Kakak murid junior, saya harap Anda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Suatu hari, Anda pasti akan menjadi pandai besi yang luar biasa seperti ayah. Kakak murid senior, di sini. Suara Tang Wulin menghentikan pikirannya yang menyedihkan. Dia muncul di hadapannya dan mengulurkan sebongkah perak tebal. Kamu, Musi menatapnya, tercengang. Tang Wulin berkata dengan serius, kakak murid senior, percayalah padaku. Jika Anda mengakui saya sebagai saudara murid junior Anda, maka percayalah. Petik 2. Bagaimana mungkin Musi tidak percaya padanya sekarang? Wulin, aku. Tang Wulin melangkah maju, memeluknya. Kakak murid senior, percayalah padaku. Meskipun berdiri setengah kepala lebih pendek darinya dan memegang sepotong logam di tangannya, Tang Wulin menenangkannya dan menghilangkan keraguannya dengan pelukannya. Dia melepaskannya beberapa saat kemudian, mengambil batang logam. Sementara itu, Zheng Tianlin menatap Tang Wulin dari kejauhan. Ekspresinya yang tertegun menjadi gelap. Meski tidak satu divisi, mereka tetap memasuki arena kompetisi bersama. Bocah kecil itu memeluk Musi. Dan dia tidak melawan sama sekali. Apa hubungan mereka? Kecemburuan menusuk hatinya. Tang Wulin segera kembali dengan sepotong perak tebal yang hampir identik. Dia tersenyum pada Musi, memamerkan putih mutiara, sebelum menuju ke meja tempah. Musi tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kegelisahan sebelumnya sekarang digantikan dengan ketenangan dan keingintahuan. Apa sebenarnya yang dilakukan Tang Wulin? Mengapa dia menyuruh saya memilih perak berat? Dan mengapa dia memilihnya juga? Tang Wulin meletakkan perak berat ke atas meja tempah, sebelum mengkalsinasi. Ini adalah proses persiapan dasar yang diperlukan. Tidak semua orang memilih logam dengan kualitas terbaik yang mereka bisa. Semakin tinggi nilai logam, semakin sulit untuk dipalsukan, sehingga memberikan lebih banyak poin dalam keberhasilannya. Hal ini mendorong para pesaing untuk menyeimbangkan kesulitan logam dengan kemahiran mereka dalam memurnikannya. Oleh karena itu, tidak ada yang terlalu memikirkan Tang Wulin dan Musi untuk memetik perak berat. Musi menggemakan tindakan Tang Wulin dan mulai mengkalsinasi perak berat. Sesaat kemudian, dia berbisik kepada Tang Wulin, jadi, apa rencanamu, Wulin? Tanggapan berbisik Tang Wulin hampir tidak bisa didengar. Kakak murid senior, saat kompetisi dimulai, ikuti saja ritme saya. Kami akan menempa bersama. Perak berat adalah logam kelas menengah yang paling mantap dan paling kokoh. Kami akan menyelaraskan dan Anda dapat mengikuti, memahaminya saat Anda pergi. Selama Anda mengikuti ritme saya, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Musi tidak sepenuhnya mengerti. Apa yang dia maksud dengan, ikuti, dia. Babak kedua kompetisi pandai besi Sky Alliance Turnamen akan segera dimulai. Silakan selesaikan persiapan Anda, pesaing. Hanya 30% dari peserta awal yang tersisa. Saya harap Anda semua menghargai kesempatan ini dan menunjukkan semua kemampuan menempa Anda, kata pejabat yang bertanggung jawab atas kompetisi ini. Melewati babak pertama akan menjamin masuk ke babak kedua dan ketiga. Peringkat akhir akan ditentukan oleh jumlah dari skor tersebut. Dengan perhatian penuh, para peserta menatap meja tempa mereka. Fondasi dari keterampilan setiap pandai besi adalah fokus yang tak henti-hentinya.
Mereka yang berhasil lolos di babak pertama menunjukkan level yang cukup memuaskan. Tang Wulin tidak terkecuali. Konsentrasinya tidak dapat dipatahkan dan dia ditempa seolah-olah dia berada di dunianya sendiri. Saat Musi mengawasinya, dia merasa pernapasan dan kondisi mental Tang Wulin berada dalam ritmenya sendiri, seperti detak jantung pribadi seseorang. Seolah-olah seluruh tubuhnya dilebur dengan meja tempa, mengaburkan garis di antara keduanya. Benar saja, tidak mungkin seseorang yang diakui ayah sebagai jenius adalah orang biasa. Musi berseru dalam pikirannya. Dia bisa merasakan bakat luar biasa Tang Wulin untuk menempa, menabraknya seperti gelombang pasang. Sumber bakatnya bukanlah sesuatu yang sederhana seperti memiliki kekuatan ilahi bawaan. 10, 9, 8. Hitung mundur dimulai. 3, 2, 1, mulai. Dalam satu sapuan penuh, bongkahan logam merah menyala naik ke permukaan meja tempa semua pandai besi, menandakan dimulainya ronde kedua. Di atas panggung, banyak pejabat menyapu pandangan mereka ke banyak meja. Pada saat yang sama, lelaki tua berambut putih di tengah memilih Tang Wulin dari kerumunan. Apa itu anak nakal yang kemarin? Orang tua itu menunjuk ke arah Tang Wulin. Iya, hasil investigasi kami membuktikan bahwa dia berasal dari asosiasi blacksmith kota Issea. Gadis di sebelahnya adalah Putri Mu Chen, yang dipuji sebagai salah satu pandai besi terhebat generasi ini. Siapa yang mengira bahwa mereka telah membesarkan seorang jenius yang lebih besar dan lebih muda? Tampaknya asosiasi Issea Blacksmith benar-benar beruntung beberapa tahun terakhir ini. Seorang pria paruh baya berseru di samping pria tua itu. Orang tua berambut putih itu mengangguk. Aku ingin melihat apakah bocah ini bisa mengejutkan kita lagi hari ini. Selidiki lebih dalam tentang dia. Tentukan keadaan keluarganya dan latar belakangnya. Petik 2. Elder Duan, apa niatmu? Pria paruh baya itu bertanya dengan heran. Orang tua itu tersenyum licik. Meskipun sebagian besar jenius berasal dari asosiasi pandai besi Skysia kami, mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari Issea. Sangat penting untuk terus memikirkan cara untuk memperbaiki situasi kita karena semakin muda pandai besi, semakin kurang terpoles mereka. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kami. Petik 2. Saya mengerti. Aku akan mengaturnya sekarang. Pria paruh baya akhirnya memahami rencana pria tua itu. Dia dengan cepat membuat beberapa panggilan dengan komunikator jiwanya. Tidak menyadari peristiwa ini, Tang Wulin mulai menempa. Kilatan cahaya kemudian, palu tempaannya ada di tangannya. Namun, alih-alih palu peraknya yang berat, itu adalah tungsten. Dia dengan lembut mengetuk perak tebal itu, dan sebuah nada tajam terdengar. Memperhatikan tindakannya, Musi menirunya. Dengan ribuan palu halus miliknya, ketukan Musi mengeluarkan nada kedua berturut-turut. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia menoleh ke Musi dan memberinya anggukan singkat. Meskipun Musi belum memahami rencana Tang Wulin, dia tegas dan menanggapi dengan anggukan tegas. Terlepas dari apa yang direncanakan Tang Wulin, dia memilih untuk percaya padanya dan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia bisa melihat betapa terkejutnya Tang Wulin di lengan bajunya, lalu bagaimana jika itu berakhir dengan kegagalan? Mereka masih muda dan memiliki banyak kesempatan menunggu mereka di masa depan. Ding! Palu Tang Wulin turun. Musi meniru dia. Dia merasakan penundaan antara gerakan mereka menghilang. Selain itu, serangan Tang Wulin tampak lebih berat dari biasanya, hampir seolah-olah itu miliknya. Bergerak selaras, Tang Wulin dan Musi mengangkat palu mereka yang lain dan menghancurkan logam itu. Pandai besi di sekitarnya juga mulai menempa. Banyak yang telah terperangkap dalam badai ritme tempaan Tang Wulin sehari sebelumnya, tetapi hari ini mereka telah mempelajari pelajaran mereka dan terjun ke dalam proses itu secepat mungkin. Dengan setiap ledakan palu tungsten Tang Wulin yang bergema, ledakan lainnya segera menyusul. Meskipun Tang Wulin telah memperlambat langkahnya, itu masih memiliki tempo yang aneh. Palu mereka terangkat dan jatuh bersama saat mereka menempa serempak, secara bertahap meningkat dalam kecepatan dan kesamaan. Saat palu Tang Wulin mulai terbang di udara, begitu juga dengan Musi. Perasaan, irama, kedua kata ini melekat di benak Musi. Dia telah menempa perak tebal berkali-kali sebelumnya, namun, kali ini, itu adalah sensasi yang sama sekali berbeda. Saat Musi menempa dengan Tang Wulin, dia menemukan bahwa dia bisa merasakan nafas perak yang berat lebih jelas dari biasanya, mengikuti ritme dan iramanya. Sebagai seorang jenius dalam dirinya sendiri, dia segera membenamkan dirinya dalam perasaan ini. Senyuman muncul saat Tang Wulin mengamati perubahannya. Kakak murid senior benar-benar kakak murid senior. Jika dia memikirkannya,
maka dia benar-benar bisa melakukannya. Sedikit yang memperhatikan mereka pada awalnya karena langkah mereka yang lambat, tetapi saat keduanya melaju, badai tempaan seperti hari sebelumnya muncul. Palu Tangwulin menyerang lebih cepat, mendorong Musi untuk melakukan hal yang sama. Palu mereka menghujani logam seperti angin puyuh, setiap pukulan bergema. Hal yang paling tidak biasa adalah bahwa keduanya saling mencerminkan dengan sempurna, bahkan lokasi serangan dan tarikan palu mereka pun identik. Di bawah serangan mereka, perak berat itu perlahan menyusut dan berubah. Para pandai besi di atas panggung segera menyadari situasi aneh ini, membuat mereka terkejut. Apa yang dua anak ini lakukan? Mengapa ritme tempa mereka identik? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat yang seperti ini. Sekarang Musi benar-benar tenggelam dalam proses penempaan, dia bisa dengan jelas mendengar suara perak yang berat itu saat bersorak dengan setiap serangan di tubuhnya. Dia tidak perlu lagi mengikuti ritme Tangwulin, menggunakan inderanya sendiri untuk melanjutkan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sensasi mistis. Pikirannya kosong dari pikiran yang mengganggu, dia memfokuskan semua perhatiannya pada penempaan. Palu demi palu turun, secara bertahap membentuk perak berat. Dering gembira terdengar sebagai respons untuk dimurnikan. Pola awan yang indah muncul di permukaan perak yang berkelap-kelip. Butir-butir keringat mengalir di dahi Musi. Meskipun kekuatan jiwanya melebihi Tangwulin sejauh ini, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisiknya. Bahkan setelah Tangwulin menurunkan kekuatannya untuk menyamai hasil biasa Musi, langkah mereka melelahkan. Hanya dengan memusatkan kekuatan jiwanya ke dalam pelukannya, dia baru saja berhasil melanjutkan penempaan yang bergerak cepat ini. Tahun-tahun pandai besi Musi datang bersamaan, yang memuncak menjadi sensasi yang membuatnya ingin bernyanyi saat dia terpesona oleh perasaan ini. Iya, seperti ini, persis seperti ini. Pikiran ini bergema di dalam hatinya. Bang! Serangan terakhir keduanya mendarat secara bersamaan. Dua berkas cahaya melesat ke udara dari perak tebal, meskipun cahaya itu hanya bertahan sekejap, itu jelas terlihat oleh semua orang di atas panggung. Apa? Sebuah lampu keluar. Orang tua itu tanpa sadar berteriak. Tanpa satu pengecualian, semua pandai besi dari aliansi Skyseya menatap duo itu. Chen Yue juga ada di atas panggung, tapi di ujung sana. Dia telah memperhatikan keduanya sejak awal kompetisi. Bahkan dengan pemahaman sebelumnya tentang keduanya, dia terperangah oleh ritme mereka yang disinkronkan. Apa yang dua bocah itu lakukan? Mengapa Tangwulin tidak menggunakan palu peraknya yang berat? Apa yang dia lakukan? Namun, semua keraguannya sirna saat melihat berkas cahaya tersebut. Chen Yue menyadari kemampuan Tangwulin untuk memurnikan ribuan logam kelas 2, tetapi tanpa diduga Musi telah mencapainya juga. Itu benar-benar tak terduga. Musi bahkan belum menjadi pandai besi peringkat ketiga dan Tousan Refinements-nya masih tidak stabil. Bahkan jika itu adalah cahaya paling redup yang berasal dari 1000 logam halus, itu masih menandakan bahwa sejak saat itu, Musi adalah pandai besi peringkat ketiga. Mencapai peringkat ketiga pada usia muda 14 tahun bukanlah masalah kecil. Tidak ada satupun pandai besi peringkat ketiga yang ada di dalam divisi junior, Tangwulin peringkat keempat, jadi dia tidak menghitung. Orang tua itu terbangun dari pingsannya dengan suara tegukan. Dia melangkah maju dan melompat turun dari panggung dengan gerakan gesit tidak seperti orang tua. Dia tidak lagi peduli bahwa kompetisi masih berlangsung, langsung menyerang ke arah Tangwulin dan Musi. Lingkaran cahaya biru berkilauan di sekitar logam perak saat Tangwulin menyingkirkan palu tungsten miliknya. Polanya menyebar secara merata di seluruh permukaan perak yang berat, menutupi setiap inci. Dia menyipitkan matanya saat dia merenungkan prosesnya. Musi menyandarkan dirinya ke meja tempa dengan tangannya. Perasaan itu barusan. Perasaan itu. Matanya berbinar seperti bintang saat dia terus menciptakan perasaan itu di benaknya. Dia tahu dia telah mencapai peringkat berikutnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa merasakan kemauan logam itu. Saat dia mengukir pengalaman ini ke dalam hatinya, dia memiliki penghargaan yang baru ditemukan untuk semua yang datang sebelumnya. Jangan pergi. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mencapai keduanya, Chen Yue menghentikannya. Mereka sedang memahami banyak hal sekarang. Kita tidak boleh mengganggu mereka, kata Chen Yue dengan suara rendah. Orang tua itu, serta pandai besi lain yang mengikuti, semuanya berhenti di tempatnya. Karena mereka semua setidaknya peringkat kelima, mereka mengerti betapa pentingnya waktu pemahaman bagi pandai besi.